mulai curiga bahwa wanita di depannya adalah Putri Duyung yang selama ini ia cari. Ternyata 6 tahun yang lalu, Putri Duyung pernah menyelamatkannya dari tenggelam di laut. Dan sejak saat itu mereka pun sempat memiliki keterikatan. Namun wanita itu hanya meninggalkan sebuah mutiara, lalu menghilang tanpa jejak. Selama bertahun-tahun sang presiden tak pernah berhenti mencarinya. Tanpa ia tahu Putri Duyung itu telah diam-diam meninggalkan dunia manusia malam itu, dan melahirkan seorang anak laki-laki untuknya. Kini saat anak itu hendak masuk sekolah, wanita itu terpaksa membawa anaknya menemui sahabat untuk meminta bantuan. Tak disangka sahabat beserta anaknya tidak hanya menguasai rumah yang dipinjamkan wanita itu, tapi juga terus meminta uang dengan dalih mengurus pendaftaran sekolah. Bahkan liontin giok di leher anak itu juga dirampas. Wanita itu memohon karena liontin itu adalah kenang-kenangan dari ayah anaknya. Ia berharap sahabatnya mau mengembalikannya. Namun sahabatnya bersikeras hanya bisa ditebus dengan uang. Tak lama setelah wanita itu pergi, sang presiden datang sendiri bersama asistennya. Sahabat itu pun terkejut mengetahui bahwa pria di depannya adalah pria yang terlibat dengan wanita itu 6 tahun lalu. Ia langsung merasa iri, dan muncul ide nekat dalam pikirannya. Ia pun mendorong anaknya ke depan sang presiden, lalu berkata bahwa inilah ayahnya. Namun baru saja anak itu mendekat, sang presiden langsung bersin dan mengalami reaksi alergi. Ternyata selama ini ia memang alergi terhadap wanita itu. Namun hanya pada malam itu saja ia tidak kambuh. Ia pun mulai curiga pada identitas sahabat wanita itu. Tiba-tiba sahabat tersebut mengeluarkan liontin giok yang diambil dari anak itu. Itu adalah harta keluarga yang diberikan sang presiden kepada Putri Duyung bertahun lalu. Meski curiga, namun saat melihat liontin itu sang presiden tetap memerintahkan asistennya membawa ibu dan anak itu pulang. Di saat yang sama, demi mengumpulkan biaya sekolah anaknya, wanita itu menangis bersama anaknya sambil menonton video yang menyentuh hati dan mengumpulkan mutiara. Tangisan mereka pun terdengar oleh sang presiden yang sedang lewat. Mendengar ada orang asing datang, wanita itu langsung meminta anaknya untuk menyembunyikan ekornya. Dengan cepat mereka berdua mengubah penampilan. Saat sang presiden masuk, ia sempat mengira dirinya salah lihat. Namun saat ibu dan anak itu hendak pergi, seekor kucing tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Melihat anaknya ketakutan dan hampir jatuh ke kolam, wanita itu buru-buru menyelamatkannya. Dalam detik yang genting, sang presiden menarik wanita itu kembali. Dalam sentuhan singkat itu, keduanya merasakan keakraban yang sangat familiar. Sang presiden tertegun, karena kali ini ia sama sekali tidak alergi. Hal ini membuatnya sangat bingung. Setelah tahu bahwa karena dirinya mereka kehilangan mutiara, sang presiden langsung menawarkan kompensasi. Beberapa hari kemudian, saat mengunjungi taman kanak-kanak yang diinvestasikan perusahaannya, ia tak sengaja melihat wanita itu mendaftarkan anaknya di sana. Ia pun langsung memerintahkan asisten untuk membantu proses pendaftarannya. Tak lama setelah itu wanita itu menerima surat penerimaan. Bahkan ia juga diangkat sebagai asisten taman kanak-kanak. Namun saat hari pertama kerja, ia dipersulit habis-habisan oleh staf. Saat ia bingung harus bagaimana, sang presiden muncul tepat waktu dan membantunya. Sebagai ungkapan terima kasih, anak laki-laki itu membawakan segelas air untuk sang presiden. Namun baru 2 teguk, ternyata ibu dan anak itu sudah menghabiskan 1 teko penuh. Saat sang presiden masih bingung, seorang guru wanita datang membawa seorang gadis kecil. Presiden dan anak laki-laki itu bersin secara bersamaan. Setelah tahu bahwa mereka berdua alergi terhadap perempuan, anak itu diam-diam memberi saran, menyuruh sang presiden untuk memakai pakaian panjang dan tebal, agar saat didekati perempuan, alerginya tidak terlalu parah. Sementara itu di sisi lain, anak dari sahabat wanita itu mengamuk di rumah, melempar piring dan mangkuk dengan sombong. Sang kepala rumah tangga tak bisa menenangkannya. Ia bahkan mengaku dirinya adalah pewaris rumah itu.